Cerita diawali dengan seorang anak berusia 12 tahun bernama Don yang sedang asik bermain dan kemudian dihampiri oleh saudara kembarnya bernama Ryan. Di sini dia memberitahukan bahwa ayahnya akan segera pulang. Kemudian sebuah mobil merah mulai berjalan ke rumah mereka. Di sini mereka sangat senang mengingat ayahnya yang berada di dalam mobil itu telah pulang setelah bekerja beberapa hari di kota. Di sini mereka berdua sangat senang karena ayahnya telah menjanjikan mereka untuk berlibur selama 2 minggu untuk memancing. Good. Okay, sorry, sir. Got my bag. Di sini mereka mulai mempersiapkan segalanya untuk pergi memancing. Namun sayangnya saat dimakan malam, semua rencana itu harus gagal. Ayahnya harus bekerja lagi. Dia tidak bisa menunda pekerjaan itu, yang membuat Don menjadi sangat kecewa kepada ayahnya. Tapi di sini ayahnya yaitu Donald mengatakan kepada Don bahwa mereka memang tidak akan memancing, tapi dia akan mengajak Don dan juga Ryan termasuk Tommy untuk mendaki sebuah gunung yang bisa mereka lakukan hanya beberapa jam, yang mungkin keseruannya bagi ayahnya sama dengan memancing. Tapi Don berkata bahwa seharusnya ayahnya tidak pulang. Terkadang yang dibutuhkan oleh Don bukan hanyalah sebuah berlibur, tapi keberadaan ayahnya di tempat itu. Don pun pergi di tengah makan malam itu. Di tengah kekecewaan Don saat berada di kamarnya, Ruth, ibunya, menghampirinya. Di sini dia menenangkan dan memberikan pengertian kepada putra pertamanya ini agar bisa mengerti kondisi ayahnya ini, yang dimana dia harus menafkahi keluarga besarnya. Disingkat cerita, saat di kamar, Donald dan Ruth sedikit berdebat mengenai janji itu. Tapi di sini Ruth bisa memahami kenapa Donald tetap ingin bekerja. Dia sadar betul kalau suaminya ini harus menafkahi keluarganya. Jadi dia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Ruth pun tidak banyak protes. Kemudian di keesokan paginya mereka berempat mulai berangkat untuk pergi berpiknik sebelum mendaki pegunungan itu. Di tengah perjalanan yang membosankan ini terlihat Donald, ayahnya, mulai mengajak Don untuk mengobrol sedikit dengan perasaan yang sedikit canggung dikarenakan Don masih marah dengan ayahnya. Kemudian ayahnya Donald mulai menceritakan tentang masa kecilnya di mana dia juga mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Don saat ini, di mana ayahnya harus terus bekerja dan tidak pernah pulang, yang membuat dia terkadang juga sangat membenci ayahnya. Tapi di sisi lain, di lubuk hatinya dia juga sangat menyayangi ayahnya karena telah menafkahi keluarganya. Sebelum pembicaraan yang canggung itu berhenti, tiba-tiba Ryan terbangun dari tidurnya dan mulai berteriak saat melihat pegunungan yang begitu besar dan indah. Di sini dia berkata, apakah gunung itu yang akan kita daki? Donald menjawab kalau itu adalah pegunungan yang akan kita tuju. Kemudian mobil mereka pun mulai berjalan menyusuri tepi hutan dan bertemu dengan seorang pria di tempat itu. Pria ini bernama Henry, seorang remaja yang merupakan kerabat jauh dari mereka. Sebelum mendaki gunung, mereka akan menginap dan membangun tenda di lereng gunung itu untuk semalam. Di malam itu mereka pun akhirnya membuat api unggun. Di sana dengan perlahan-lahan mereka menikmati malam itu. Di sini Donald bertanya kepada Don, apakah kau besok akan ke puncak? Di sini Don sedikit meremehkan, tapi kemudian Henry mulai bercerita kalau sebaiknya Don mewaspadai setiap perkataannya. Karena walaupun gunung itu tidak terlalu tinggi, di sini merupakan gunung yang dianggap mistis oleh suku Indian penduduk tempat itu, di mana di situ ada dewa yang disucikan oleh orang-orang Indian. Sebuah makhluk yang memiliki badan seperti manusia, berkepala rusa dengan sayap elang, makhluk yang sangat besar dan juga mistis. Di sini Don mendengar dan menyimak perkataan Henry dengan sangat. Kemudian Henry melanjutkan bahwa makhluk itu bila sudah mendatangimu, maka dia akan menjerat dan membuatmu tersesat. Dia bahkan bisa mendatangkan guntur dan badai dengan awan hitam yang akan menghiasi langit saat makhluk itu datang. Tapi tentunya Don bukanlah anak pengecut yang percaya dengan hal seperti itu. Lagi pula bagi Don itu hanyalah sebuah cerita untuk menakuti dirinya. Walaupun Ryan tampaknya sedikit terfikirkan. Di malam itu mereka pun akhirnya tidur. Tapi sayangnya cuaca semakin memburuk. Angin begitu besar membuat Donald, ayahnya, sedikit khawatir
apakah perjalanan mereka besok akan baik-baik saja. Kemudian mereka mulai melakukan pendakian ke gunung itu. Di sini Henry mulai memperingatkan Don agar tidak keluar dari jalur pendakian itu dan selalu mengikuti tanda putih yang berada di pohon. Karena selama kau berada di tanda itu, kau masih tetap pada jalur. Di sini mereka mulai berjalan dan mendaki menuju puncak. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok pendaki yang baru saja dari puncak. Di sini mereka berkata kepada Henry sebaiknya mereka lebih cepat karena cuaca semakin memburuk saat berada di puncak. Di sini Henry mulai mengajak Don dan juga saudaranya termasuk ayahnya untuk segera bergerak lebih cepat untuk menuju puncak. Tapi sayangnya saat berada di pertengahan jalan, cuaca sudah semakin memburuk. Angin semakin kencang, kabut mulai turun. Di sini Donald, ayahnya, berkata kepada Don sebaiknya kita turun saja. Dengan cuaca seperti ini ditambah lagi peralatan yang mereka bawa tidak sesuai dengan pendakian ini akan membuat situasi menjadi semakin berbahaya. Tapi Don tidak mau mendengarkan hal itu. Dia tetap ingin ke puncak karena dia merasa dirinya bukan pengecut. Di sini Don masih sangat kesal dengan ayahnya yang telah mengingkari janji. Mungkin ini adalah cara Don untuk membalas ayahnya. Ayahnya juga menyadari hal itu. Tanpa bisa berkata apa-apa, ayahnya mengizinkan mereka untuk naik. Sedangkan dirinya dan juga Tommy, putra ketiga Donald, akan menunggu di bawah. Don, If you want to go to work so bad, go. you got him? Di sini, Donald meminta kepada Henry untuk menjaga kedua putranya. Kemudian mereka mulai mendaki menuju puncak. Cuaca semakin buruk, berangin dan juga hujan. Tapi kemudian akhirnya setelah sampai di puncak, di sini Ryan berkata kepada Don kalau mereka sebaiknya segera turun. Tapi Don berkata kalau dia tidak ingin cepat turun. Dia masih tetap ingin berada di tempat itu. Ryan memaksa karena ayahnya telah menunggu di bawah. Tapi Don berkata, biarkan ayah menunggu di bawah. Bukankah selama ini kita yang telah menunggu? Di sini Ryan sangat kesal dengan perkataan dari Don. Dia berkata, seandainya kau tidak menjengkelkan, mungkin ayah akan tetap mengikuti kita. Don tersentak dari perkataan dari Ryan. Dia menjadi sangat marah dan juga kesal. Tapi kemudian dalam bayangan Don terdengar suara raungan yang cukup keras. Tampak dari kejauhan sebuah makhluk yang sama persis yang diceritakan oleh Henry. Kemudian di sini Don berlari menuruni gunung, tapi sayangnya dia melenceng dari jalur, yang membuat Henry dan juga Ryan berusaha untuk mengejarnya. Di sini dia terus mengejar Don, tapi sayangnya Don melenceng sangat jauh dari jalur. Mereka tidak bisa menemukan hingga Ryan berhasil turun dan bertemu dengan ayahnya. Begitu pula dengan Henry. Di sini ayahnya bertanya di mana Don, tapi sayangnya Henry menjelaskan kalau dia tidak bisa menemukan di mana keberadaan Don, mengingat Don telah keluar dari jalur. Donald meminta kepada Henry agar terus mencari. Kemudian Henry menuju puncak. Saat dia kembali, dia tidak menemukan keberadaan di mana Don. Kemudian Donald meminta kepada Henry untuk mencari penjaga hutan agar mereka bisa membantu pencarian itu. Disingkat cerita, Don semakin tersesat masuk ke dalam hutan di pegunungan itu. Sepatunya mulai rusak dan hari semakin gelap. Di sini kakinya juga terluka. Dia mulai membasuh dan mengikat kakinya. Kemudian dia terduduk lalu tertidur. Di sisi lain ayahnya yaitu Donald beserta tim pencari telah menyusuri barisan pepohonan di gunung itu. Namun sayangnya semua usaha mereka sia-sia. Kemudian Donald menghubungi istrinya yaitu Ruth. Di sini Ruth sangat terkejut. Tapi dia berusaha untuk tetap tegar dan tetap tenang saat mendengarkan berita buruk dari suaminya. Di keesokan paginya, Don terbangun dari tidurnya. Dia sudah tersesat di hari kedua. Di sisi lain, ayahnya beserta tim pencari tengah melihat peta untuk menelusuri keberadaan di mana Don berada. Kemudian ibunya datang, dan di sini kepala tim pencari mulai ngobrol bersama Donald dan juga Ruth. Tapi ibunya menyadari bahwa pencarian itu selalu difokuskan di lereng gunung
dan di barisan pepohonan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya tim pencari beranggapan bahwa Don tidak akan selamat. Jadi mereka berusaha untuk mencari jasad. Tapi kepala tim pencari sedikit menyangkal hal itu. Dia juga harus menjaga perasaan dari kedua orang tuanya. Tapi Donald juga bisa memahami hal itu. Tapi dia selalu percaya kepada putranya, bahwa putranya bukanlah anak yang mudah menyerah. Bila kondisi sesulit apapun, dia akan terus maju. Dan dia sangat yakin dengan hal itu. Di sisi lain, Don berusaha keluar dari hutan itu akibat serangan dari nyamuk. Dia terus berjalan dan menjauhi hutan. Yang tanpa dia sadari, dia sudah tersesat selama 2 hari di gunung itu, tanpa mengetahui arah untuk bisa kembali ke jalan yang tanpa disadari oleh Don. Dia telah berjalan selama seharian dan malam pun mulai turun. Di sini dengan kaki kecilnya yang sedang terluka, dia pun beristirahat. Di sisi lain, Ruth, ibunya yang selama ini berusaha tegar dan menahan kesedihannya, saat melihat ranjang dari Don, tangisnya pun pecah. Tapi dia tetap menahan agar tangisannya tidak keras dan tetap mempertahankan keanggunannya. Disingkat cerita, di keesokan paginya Don mulai berjalan lagi dan akhirnya dia menemukan sebuah sungai. Di sini dia cukup bergembira karena dia bisa mandi dan minum. Dan sejenak dia lupa kalau dia tengah tersesat. Dia berusaha untuk bersenang-senang dengan kondisi yang bahkan mungkin untuk kebanyakan orang akan bisa menjadi sangat sulit. Akhirnya saat lintah mulai menggigit tubuhnya, dia menyadari kalau semuanya belum berakhir. Di sisi lain, Donald mulai menghubungi Ruth dan mengatakan kalau belum ada kabar keberadaan Don di mana. Ditambah lagi, mereka membutuhkan pesawat dan juga sukarelawan untuk mencari keberadaan di mana Don. Ruth pun hanya terdiam karena dia tidak memiliki solusi yang tepat untuk hal itu. Kemudian dia meminta kepada suaminya, yaitu Donald, agar dirinya makan dan jangan melupakan hal yang terpenting, untuk selalu percaya bahwa putra mereka akan kembali. Kemudian saat telepon ditutup, di sini Ruth mulai memanggil Ryan untuk mengambil sebuah buku telepon. Kemudian Ruth mulai menelpon satu persatu kanal berita yang bisa dia hubungi, termasuk salah satu kanal berita yang cukup terkenal, yaitu majalah Times. Di sini dia meminta bantuan kepada semua orang agar membantu mencari putra mereka. Akhirnya bantuan pun mulai datang satu demi satu. Bahkan Garda Nasional Amerika membantu dan mengirimkan pasukan untuk mencari keberadaan di mana Don. Bahkan para wanita mengirimkan suplai makanan dan membantu mendirikan dapur umum. Ini menjadi pencarian yang terbesar yang pernah dilakukan di Amerika. Di sisi lain, Don terus berjalan dan entah dia sampai di mana. Bahkan dia sendiri tidak tahu. Dia mulai memakan sesuatu yang bisa dia temui di jalan agar tetap bisa bertahan hidup. Di sisi lain, ayahnya mulai kembali ke rumah untuk menemui ibunya untuk mengabarkan kondisi terkini pencarian Don. Tapi sayangnya pencarian itu belum membuahkan hasil. Tapi di sini Ruth berusaha menegarkan suaminya. Dia memaksakan dirinya untuk tersenyum agar suaminya tidak khawatir. Di sisi lain, Don terus berjalan. Akhirnya dia menemukan sebuah gua yang ditutupi dengan sebuah pagar yang terbuat dari kayu. Tapi sayangnya di dalam gua itu tidak ada siapapun. Sekeras apapun Don memanggil orang di dalamnya. Dia pun mulai masuk dan melihat sebuah meja, kursi, dan juga koper. Mungkin ini gua yang pernah ditinggali oleh seseorang bertahun-tahun lamanya. Namun sayangnya kini telah ditinggalkan. Don mulai mencari barang-barang yang bisa digunakan. Walaupun di situ hanya terdapat barang-barang usang yang sudah lama tidak digunakan, seperti kacamata, korek api, dan juga garpu. Kemudian Don mulai merasa lapar, jadi dia mulai menyusuri sungai lagi untuk mencari ikan. Tapi sayangnya Don gagal dalam perburuannya. Dia gagal mendapatkan ikan itu. Dia termenung sendirian sambil memegangi bulu burung yang dia temukan. Kemudian dia mencoba dan akhirnya berhasil. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Don berusaha untuk menyalakan api dengan cara yang dia tahui. Namun sayangnya semuanya telah gagal. Don terpaksa memakan ikan itu mentah-mentah. Tidak ada pilihan lagi memakan ikan itu dengan mentah bila dia ingin tetap terus bertahan hidup.
Akibat rasa lelah, lapar, ngantuk, dan kurang tidur, Don mulai mengalami halusinasi saat dia melihat keluarganya tepat berada di depannya. Dia hanya bisa melihat sebuah cahaya tentang bayangan keluarganya. Kemudian Don mulai berjalan keluar untuk menyusuri dan mengumpulkan tekadnya lagi agar bisa keluar dari hutan itu. Namun sayangnya karena kelelahan, dia pun tertidur lagi di atas sebuah batu. Di keesokan paginya, orang-orang dari tim pencari, mereka telah menemukan sesuatu. Mereka mulai berlari menuju sebuah gua. Namun sayangnya gua itu terlalu sempit dan tidak bisa dimasuki oleh orang dewasa. Kemudian ayahnya memaksa untuk masuk, namun sayangnya dicegah oleh orang-orang. Hal itu sangat wajar, mengingat mungkin saja di dalam ialah Don yang telah tewas. Mereka tidak ingin ayahnya melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu. Tapi kemudian di sini Ryan memutuskan untuk masuk ke dalam gua itu karena hanya dia satu-satunya yang bisa masuk. Awalnya ayahnya sangat berat karena tidak ada pilihan lain. Akhirnya dia mengizinkan putranya untuk masuk dan melihat. Saat dia masuk, dia menemukan jasad dari seekor anjing gunung. Dia pun keluar dan memberitahu kepada ayahnya bahwa itu bukanlah Don, hanya seekor anjing. Ayahnya menjadi sedikit lega dan juga masih khawatir di mana keberadaan Don, dan pencarian pun dimulai lagi. Di sisi lain, Don yang masih tertidur di atas batu mendengarkan sebuah pesawat yang lewat tepat di atas kepalanya. Kemudian dia mulai berlari untuk memanggil pesawat itu. Namun sayangnya pesawat itu tidak melihat keberadaan di mana Don. Don pun sangat putus asa dan dia hanya bisa berteriak. I'm right here! Setelah gagal memanggil pesawat itu, Don sangat kelelahan. Dengan kakinya yang sakit dan tubuhnya yang semakin lemas, dia pun juga sangat lapar. Dia hanya berbaring di atas tanah hingga malam, sambil matanya terus terjaga. Tapi kemudian dia mendengarkan sebuah lolongan dari kejauhan. Lolongan hewan yang dia lihat di puncak gunung. Kemudian sebuah makhluk yang sangat besar dengan sayapnya mulai mendarat tepat di hadapan Don. Tapi anehnya di sini Don tidak takut, bahkan dengan suara lolongan dari hewan itu. Hewan ini ialah makhluk yang diceritakan oleh Henry, sebuah makhluk yang dianggap suci oleh suku Indian setempat. Dengan penuh ketabahan dan kepasrahan, Don hanya melihat makhluk itu dan kemudian dia kembali berbaring. Makhluk itu perlahan mulai mendekati Don dengan langkah kaki yang cukup berat. Kemudian hewan itu menutupi Don dengan sayap besarnya. Don tidak takut, dia meraih sayap itu dan sedikit membuat sayapnya menjadi sebuah selimut yang memberikan kehangatan dan juga rasa nyaman bagi Don. Kemudian Don mulai menceritakan tentang masa lalunya saat dia kecil bersama Ryan, saudara kembarnya. Di saat cerita berakhir, tiba-tiba makhluk itu pun hilang, yang membuat Don langsung terbangun. Di lain cerita, ayahnya di saat yang bersamaan terbangun dari tidurnya. Kemudian dia berlari menuju luar, dan entah kenapa dia mulai mencari di mana keberadaan Don. Tapi sayangnya sebuah insiden terjadi. Ayahnya terpleset dan kemudian matanya terkena ranting, yang membuat dia harus dilarikan ke rumah sakit. Ruth, ibunya yang melihat kejadian ini, berusaha tetap tegar walaupun cobaan bertubi-tubi datang ke keluarga mereka. Putranya yang masih belum diketemukan dan kini ayahnya yang harus dioperasi. Tapi di sini Ruth mempertontonkan sebuah ketabahan yang luar biasa dari seorang istri yang tetap menemani suaminya dalam kondisi apapun. Bagaimana dia tetap menjadi semangat walaupun dirinya mungkin juga sama hancurnya dengan suaminya. Di sisi lain, Don terbangun dari tidurnya dan kini dia hanya terduduk sambil melihat sebuah batu di tangannya. Mungkin karena lapar, lelah, letih, dan juga mentalnya yang sudah mulai jatuh, dia mulai sering berhalusinasi. Di saat Don mulai kehilangan kesadarannya, dia sudah tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan juga halusinasi. Kemudian Don sangat merindukan keluarganya. Di saat itu juga tiba-tiba muncul sebuah ranjang yang sangat empuk di hamparan hutan itu. Don mulai berjalan perlahan menuju ranjang itu. Di saat dia sampai, dia membaringkan dirinya dan tubuhnya yang lelah itu dengan rasa yang ingin menyerah di atas ranjang itu. Bayangan atas saudara-saudaranya seperti Ryan, Tommy, dan juga adik perempuannya. Kemudian bayangan ibunya Ruth dengan senyumannya
mulai menghantui Dom dalam tidurnya. Tapi kemudian saat dia membuka mata, tiba-tiba ada ayahnya di sampingnya. Ranjang itu pun hilang. Ayahnya berkata kepada Don sambil tersenyum, "Pulanglah." Kemudian bayangan itu mulai menjauh sambil terus berkata, "Pulanglah." Don yang melihat itu, dia mulai bangkit dan berjalan dengan sisa-sisa tenaganya, mengikuti bayangan ayahnya walaupun kakinya masih sakit. Dan dia tahu mungkin ini hanyalah bayangan yang dia alami. Tapi kemudian dia sampai di tepian sebuah sungai dengan seorang wanita dari kejauhan yang sedang mencuci baju. Don mendapatkan kembali harapannya. Dia mulai menghampiri wanita itu walaupun dengan tenaga yang tidak mungkin dia keluarkan lagi. Dia berteriak dengan sisa-sisa tenaganya. Wanita itu menyadari dan kemudian memanggil seseorang. Sedangkan Don, dia tergeletak di atas batu. Don pun terselamatkan. Berita keselamatan Don telah sampai di para penjaga hutan yang mereka mulai menyisir dan mengetahui bahwa Don telah berjalan sejauh 80 mile atau sekitar 120 kilometeran dari tempat di mana dia hilang. Bahkan orang dewasa tidak mungkin bisa melakukan hal itu, tapi Don bisa melakukannya. Ibunya telah mendengarkan kabar baik itu dan langsung memberitahukan kepada Donald, ayahnya. Mereka sangat berbahagia. Di sini pertemuan pun dimulai. Kedua kanau atau rakit itu mulai bertemu. Yang satu membawa Don, yang satu membawa ibunya Ruth. Di tengah sungai itu menjadi saksi pertemuan antara kedua orang yang sangat saling merindukan. Berita penemuan Don menjadi berita utama yang menjadi kehebohan besar di Amerika di saat itu. Kemudian mereka bisa berkumpul kembali dengan ayahnya, berkumpul dengan keluarga kecil mereka, dan film pun I'm changing my life and I won't